Di dalam kita mengendalikan hama, kita itu jangan berpatokan dengan mahalnya harga pestisida ataupun dosis yang tinggi-tinggi ya. Akan tetapi faktor yang paling utama, saya memiliki pedoman ataupun prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati ya sahabat tani. Karena mencegah itu biasanya kita hanya menggunakan dosis ringan, biaya yang ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama channel Belajar Organik. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan lagi dan terus akan saya lanjutkan membagikan ilmu-ilmu ya, SOP yang saya tulis di buku, yaitu tentang cara menanam cabai dari persiapan lahan sampai dengan tanaman kita habis ya sahabat-sahabat tani semua. Nah, kemarin itu saya membagikan tentang pemupukan rutin, yaitu penjadwalan pemupukan rutin 5 hari sekali, yaitu pemberian fosfat, asam amino, dan juga terakhir kemarin saya tambahkan asam humat ya sahabat-sahabat tani semua. Dan untuk hari ini yaitu jadwalnya penyepraian pestisida ya, untuk pencegahan virus kuning ataupun virus Gemini, dan juga untuk pencegahan keriting ya sahabat-sahabat tani semua. Oke sahabat-sahabat tani semua, nah hari ini adalah hari Minggu, tepat tanggal 16 Juni tahun 2024, dan ini tanaman cabai saya tepat di usia 13 hari setelah tanam ya sahabat-sahabat tani semua, yang alhamdulillahirobbilalamin perkembangan dan pertumbuhannya cukup optimal, cukup maksimal, seimbang antara daun, batang, dan juga munculnya tunas-tunas itu serempak ya sahabat tani semua, dan bisa disaksikan. Nah, ini adalah saya menerapkan ilmu yang sudah saya catat di buku dan saya jadikan SOP nanti untuk cara menanam cabai dari awal sampai tanaman siap panen ya. Jadi nanti di setiap video-video juga saya bagikan semua ilmu yang sudah saya catat di dalam buku, saya bagikan kepada para sahabat tani semua. Nah, semoga ilmunya ini bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat taniku semua ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk. Jadi dalam video ini saya dalam membangun channel berbagi ilmu kepada para sahabat tani semua, tentunya bukan hanya sekedar omong kosong ataupun hanya mencari pengikut ataupun penonton saja ya, tapi saya langsung membuktikannya di lapangan. Dan ini sudah sesuai dengan pengalaman saya pribadi di dalam menanam cabai ya. Nah, jadi untuk penyepraian pestisida kali ini adalah merupakan penyepraian pestisida yang sangat wajib ya. Jadi untuk pencegahan hama kutu ya sahabat tani, dan juga hama-hama yang lain. Jadi yang menyebabkan tanaman kita itu terserang keriting ya sahabat tani. Jadi di sini saya memiliki pedoman ataupun prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati ya sahabat tani. Karena mencegah itu biasanya kita hanya menggunakan dosis ringan, biaya yang ringan, tapi mampu menghindari ataupun mencegah dari serangan hama ya, seperti hama kutu ataupun hama yang lain ya sahabat tani semua. Dan apabila sudah terlanjur terserang itu biasanya kita panik, tentunya biayanya cukup banyak ya sahabat tani. Jadi kalau untuk hama itu lebih baik saya mencegah ya sahabat tani semua. Nah, jadi di usia 13 hari itu wajib penyepraian pestisida untuk pencegahan hama seperti hama kutu, hama ulat, hama-hama yang lain ya. Nah, ini fungsinya untuk mengantisipasi agar supaya tanaman kita tidak terjadi keriting ya sahabat tani. Nah, oke, langsung saja tanpa berlama-lama, di sini akan saya bagikan apa itu pestisidanya dan juga untuk dosis ataupun cara penyepraiannya. Nah, ini ya sahabat-sahabat tani semua, ini adalah pestisida yang saya gunakan untuk penyepraian wajib di usia 13 hari setanam ya sahabat tani. Nah, pestisida yang saya gunakan yaitu Abamectin yang berbahan aktif Abamectin. Di sini saya memakai merek dagang Abasel ya sahabat nih. Ini tinggal sedikit, ini sisa tanaman tahun kemarin, tapi saya rasa ini masih cukup ya. Kemudian tidak lupa juga, tidak ketinggalan, saya menambahkan yaitu faktor pendukungnya ya, yaitu minyak angin. Nah, ini walaupun hanya 1 tetes, saya selalu menggunakan di setiap kali penyepraian, baik itu pestisida ataupun penyepraian nutrisi ya, ataupun pupuk daun. Ini fungsinya juga untuk mencegah
Pokoknya kebanyakan yang saya gunakan itu sebagai pencegahan ya sahabat tani semua, karena langkah-langkah yang saya lakukan itu langkah sedini mungkin agar supaya tanaman kita tidak terserang, karena kalau terserang itu biasanya memerlukan biaya yang banyak ataupun membuat kita itu menjadi stres. Makanya sebelum kita itu stres, lebih baik kita cegah dulu ya sahabat tani. Nah, ini saya menggunakan minyak angin. Kemudian tidak lupa juga menambahkan perekatnya ya, agar supaya hasilnya bisa maksimal ya sahabat tani semua. Kemudian Ultradap ini ataupun pupuk yang mengandung fosfat ini bisa sahabat tani tambahkan, bisa tidak ya sahabat tani. Tidak wajib ini ya. Jadi yang wajib hanya dua ini, yaitu bahan aktif abamectin dan juga minyak angin. Nah, ini fungsinya untuk pencegahan hama trip, hama kutu kebul, dan juga tungau ya sahabat tani, yang biasanya menjadi momok utama petani cabai, yaitu keriting ataupun kuning dan juga virus Gemini. Nah, oke, lanjut kita menuju ke dosis ataupun cara pengaplikasian ya. Oke sahabat tani semua, di sini saya sudah menyiapkan tangkinya dengan kapasitas 16 liter. Nah, ini adalah merupakan tangki hasil modifikasi ya, tangki solo manual yang saya rubah menjadi tangki solo elektrik. Oke, setelah kita siapkan semua peralatan dan juga pestisidanya, selanjutnya kita lakukan pengaplikasian. Nah, di sini saya akan melarutkan dulu untuk pestisidanya ya. Jadi di sini saya menggunakan dosis 0,5 mili per liter air. Jadi kalau kapasitas tangkinya 16 liter, saya berikan 8 mili ya, sahabat tani semua. Nah, jadi di sini saya menggunakan dosis yang paling rendah ya, 8 mili per tangki 16 liter. Nah, kalau menurut saya faktor keberhasilan di dalam kita mengendalikan hama itu adalah waktu yang tepat ya. Jadi sebelum terjadi serangan itu harus kita lakukan pencegahan. Nah, itu adalah faktor yang paling utama. Karena kalau pencegahan itu walaupun kita hanya menggunakan dosis kecil, tapi itu sangat efektif karena hamanya itu tidak jadi menyerang. Berbeda dengan ketika sudah mendapatkan serangan itu lain lagi ya. Walaupun diberikan dosis besar ataupun itu biasanya tidak maksimal, bahkan hamanya bisa menjadi kebal ya sahabat tani. Jadi kita lakukan sedini mungkin. Oke, lanjut kita lakukan penakaran. Untuk takarannya saya menggunakan tutup botol yang kapasitasnya 8 mili ya. Jadi 8 mili per tangki 16 liter. Oke, kita larutkan. Nah, selanjutnya tidak ketinggalan juga, ini adalah andalan juga. Ini saya berikan walaupun hanya 1 tetes ya, 1 tetes per tangki 16 liter. Ini sudah sangat baik sekali, sudah sangat mampu sekali untuk pencegahan hama ya sahabat tani. Kemudian selanjutnya yaitu tidak lupa juga memberikan perekat. Nah, jadi fungsi perekat ini bukan hanya untuk tidak hanyut oleh air hujan ya, tapi ini juga bisa memaksimalkan kerja daripada pestisida yang kita berikan, yaitu untuk menembus ke pertahanan dari hama ya sahabat tani, dan juga tentunya ini tidak mudah hilang tercuci oleh air hujan ya sahabat tani. Nah, kemudian di sini juga saya menambahkan pupuk fosfat ya ataupun Ultradap. Tapi sahabat tani jika tidak ingin menambahkan tidak masalah. Yang penting untuk pemberian fosfat wajibnya itu diberikan ya sahabat tani di usia 5 hari 10 hari itu wajib ya diberikan. Di sini saya menggunakan dosis 4 sendok makan per tangki 16 liter ya. Jadi 4 sendok makan. 1 2 3 4. Oke, selanjutnya kita lakukan pengadukan agar terlarut semua bahan-bahannya. Kemudian kita masukkan ke dalam tangki sprayer. Oke, selanjutnya kita masukkan ya, setelah kita aduk kita masukkan ke dalam tangki sprayer untuk kita lakukan pengaplikasian penyepraian ke tanaman cabai untuk pencegahan hama, terutama hama kutu ya, yang menjadi penyebab tanaman kita itu keriting, kuning dan lain sebagainya ya, kerdil. Nah, itu bisa dicegah sedini mungkin, yaitu 13 hari kita lakukan penyepraian pestisida ya sahabat tani. Nah, oke, selanjutnya kita lakukan penyepraian. Untuk penyepraian kali ini difokuskan ke tanaman kita ya, ke tanaman. Jadi ya ini juga menjadi faktor kunci juga ya. Jadi walaupun kita berikan secara tipis-tipis ke tanaman kita, yang penting sebelum terjadi serangan itu juga sangat efektif sekali untuk menghemat biaya ya sahabat tani, karena menggunakan dosis kecil, penyepraian tidak terlalu
tebal ataupun terlalu banyak ya sahabat tani, karena kalau terlalu banyak juga itu bisa berisiko tanaman kita itu keracunan ya sahabat tani. Jadi walaupun tipis-tipis saja, kalau sebelum terjadi serangan itu tentunya akan lebih efektif lagi. Nah, jadi di dalam kita mengendalikan hama, kita itu jangan berpatokan dengan mahalnya harga pestisida ataupun dosis yang tinggi-tinggi ya. Akan tetapi faktor yang paling utama yang mendukung dan yang sangat menunjang keberhasilan kita dalam mengendalikan hama, yaitu adalah yang pertama yaitu waktu yang tepat. Kemudian kita harus tepat juga sesuai dengan bahan aktif ya. Misalkan hamanya dengan bahan aktif ini itu harus jangan sampai salah bahan aktif ya sahabat tani. Kemudian untuk dosis yang pertama itu adalah usahakan dosis yang sekecil mungkin. Kemudian waktunya itu sebelum terjadi serangan. Nah, itu adalah faktor utama yang menunjang keberhasilan kita dalam mengendalikan hama. Nah, oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat tani semua. Jadi di sini saya hanya berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman saya, dan perlu digarisbawahi, saya tidak berniat untuk menggurui ataupun lebih pintar, tapi saya hanya berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman saya di dalam menanam cabai. Nah, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.